Saat ini kami rindu Tuhan mengajar kami kembali melalui firman-Mu, supaya selama kami ada di dunia ini, hidup kami berpadanan dengan Injil Kristus. Urapi dan pakailah hamba-Mu untuk menjadi penyambung lidah-Mu saat ini. Karena siapakah hamba-Mu ini Tuhan yang najis bibir ini, yang penuh dengan segala dosa, tapi karena anugerah Allah saja, hari ini Engkau perkenankan hamba-Mu untuk berbicara di tengah umat-Mu. Urapan dari sorga turun meliputi setiap kami, sehingga kami mengerti apa yang kami dengar dan mampu melakukan apa yang kami percayai. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Hari ini Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, berjudul Hidup dalam Berkat Allah. Pembacaan firman Tuhan kita akan baca bersama-sama dari kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 10 sampai ayat 20. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal berkelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, apa pandangan saudara atau konsep saudara tentang berkat Allah? Sekali lagi, apa pandangan saudara tentang berkat Tuhan di dalam hidup saudara? Ada banyak definisi atau ada banyak sudut pandang yang berbeda mengenai berkat. Sebagian orang menganggap bahwa yang disebut berkat itu adalah berupa uang atau kebutuhan jasmani semata. Itu memang berkat, tapi bukan sampai di situ.
Ada orang yang berkata bahwa yang disebut berkat Allah adalah ketika dia merasa menikmati kehidupan dalam segala keadaan, walaupun dia pernah kekurangan, walaupun dia dalam kelimpahan, tapi melimpah dengan rasa syukur kepada Allah. Ada damai dan sukacita. Sebagian orang berkata, itulah berkat Allah. Untuk itu saudara-saudara, pandangan orang percaya harus kita jaga bersama-sama bagaimana kita memahaminya. Sebab jika tidak, pandangan yang salah atau pandangan yang keliru akan menjadikan hal-hal yang kurang baik di dalam diri kita, membuat iman kita tersandung atau membuat iman kita mungkin juga jadi turun. Sebutlah misalnya orang yang merasa tidak diberkati, bisa saja menjadi kecewa terhadap Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Karena diukur dari perkara-perkara jasmani tadi. Tetapi Rasul Paulus adalah orang yang mengerti untuk menyeimbangkan pandangannya akan berkat. Dan kita mari belajar bersama-sama agar kita melimpah dengan rasa syukur kepada Allah. Seperti firman yang sudah kita baca dari apa yang dituliskan Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Rasul Paulus melakukannya dengan mempraktekkan gaya hidup yang pertama. Belajar mencukupkan diri. Bagaimana Paulus memandang dan melihat sehingga ada keseimbangan di dalam dirinya. Ada keseimbangan dalam sudut pandangnya. Alkitab tadi berkata, aku tahu apa itu kekurangan. Aku juga tahu apa itu kelimpahan. Paulus bersyukur untuk kedua hal itu. Di saat dia berkekurangan, dia tetap bersyukur, dia tidak tinggalkan Tuhan. Di saat dia berkelimpahan juga tetap bersyukur, tidak membuat dia menjadi sombong. Kenapa? Karena dia belajar mencukupkan diri. Ayat 10 sampai ayat yang ke-11 firman Allah berkata, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku, untuk Paulus. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Paulus memberikan pujian kepada apa yang jemaat berbuat kepada dia. Jemaat Filipi menjadi orang atau jemaat kebanggaan bagi Paulus yang memperhatikan Paulus secara pribadi. Tapi dia berkata, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kunci rahasia kita bisa menikmati berkat Allah dalam hidup kita adalah belajar mencukupkan diri. Jangan selalu bandingkan keadaanmu dengan orang lain. Jangan selalu bandingkan apa yang saudara miliki, apa yang saudara punya dengan apa yang orang lain miliki. Sebab kalau kita membanding-bandingkannya, maka saudara tidak akan nyaman. Saudara akan bertanya kepada Tuhan, kenapa aku lebih setianya daripada dia? Mungkin kalimat itu bisa muncul. Lebih rajinnya aku beribadah, kenapa hidupku seperti ini dan dia tidak seperti itu? Aku sudah lakukan untuk segala sesuatu bagi pekerjaan Allah, waktuku, pikiranku, tenagaku, uangku pun ku beri kepada Allah. Tetapi kenapa keadaanku seperti ini? Saudara, Rasul Paulus mampu melewati cobaan, godaan, kondisi hidup. Yaitu dalam kekurangan dan dalam kelimpahan dengan cara belajar mencukupkan diri. Bagi saya secara pribadi hidup ini menjadi indah ketika dua hal itu terjadi. Saya percaya setiap kita pernah kekurangan. Tapi setiap kita juga pernah berkelimpahan.
Kondisi hidup kita yang menuntun kita lebih dekat pada Allah biasanya adalah ketika kita hidup dalam kekurangan. Akan cari Tuhan sungguh-sungguh. Akan berusaha merendahkan bahkan menangis di hadapan Allah kalau sudah ada dalam kekurangan. Itu sebabnya Alkitab juga mencatat seorang berdoa kepada Allah dan berkata, Tuhan jangan berikan aku kemiskinan. Sebab kalau aku miskin, aku akan mengutuk namamu dan tidak percaya. Jangan berikan aku kelimpahan, sebab kalau aku berkelimpahan, aku bisa menjadi sombong dan aku bahkan menyangkal namamu. Dan sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan kepada kita dalam doa Bapa kami, supaya kita berkecukupan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sikap mencukupkan diri adalah sikap hati yang sebenarnya tidak terlalu bergantung pada keadaan. Paulus berkata dalam hal kekurangan, dalam hal kelimpahan, aku telah belajar mencukupkan diri. Ketika seseorang mampu mencukupkan diri, maka besar atau sekecil apapun yang dia miliki, yang dia punya, yang Tuhan percayakan kepada dia, tidak akan mempengaruhi sikap hatinya. Jadi bagi saya dua hal itu sangat menyenangkan. Saya tidak berdoa kepada Allah supaya saya selalu berkelimpahan, tidak. Tapi jangan juga selalu berkekurangan. Tapi kedua-duanya sudah pernah dan sering kita alami bersama. Ketika kita berkekurangan, maka kita mulai sadar bahwa sesungguhnya kita tidak punya daya, tidak punya kekuatan apapun. Tapi ketika orang berkelimpahan, dia mulai bisa sombong dan angkuh. Apalagi dia melihat orang lain tidak seperti dia hebatnya. Hati-hati, jangan sampai kita jatuh pada godaan dan cobaan itu. Itulah rahasia pertama kita hidup dalam berkat Allah, yaitu belajar mencukupkan diri. Yang kedua, ayat yang ke-13 dan 19. 13 dan 19. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dapat kutanggung di dalam Dia. Dan Allah yang akan memenuhi segala keperluan kita. Berarti untuk kita dapat menikmati berkat Allah dalam hidup kita, yang kedua, mengandalkan kekuatan Allah. Paulus sebagai rasul yang hebat dan besar, yang boleh dikatakan begitu dekatnya dia dengan Allah, dan Allah begitu dekat dengan dia. Tapi sekalipun ada banyak hal yang bisa dia banggakan, ada banyak hal yang Paulus bisa sombongkan. Dalam tulisan-tulisannya Paulus pernah berkata itu. Dalam banyak hal aku lebih daripada kamu semua. Dalam hal kepintaran, dalam hal kemampuan aku lebih daripada kamu semua. Paulus pernah mengungkapkan itu. Tapi dia berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia yang memberi kekuatan. Ketika aku lemah, aku bisa melewati karena Tuhan menolong. Ketika aku kuat, ketika aku bisa melewati dan meraih banyak hal dalam hidupku, itu karena Tuhan. Andalkan kekuatan Allah dan bukan kekuatan kita. Alkitab berkata dalam doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini, bukan hari esok, bukan minggu depan, bukan bulan depan, bukan tahun depan, tapi berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Apa artinya? Pernahkah saudara memikirkan doa Bapa kami itu? Kenapa dia tidak berkata berikanlah kami untuk 1 tahun
persediaan makan bagi kami. Pernahkah Bapak Ibu memikirkan kenapa bukan itu yang diucapkan oleh Yesus, tapi berikanlah kami pada hari ini. Kebenaran ini hendak mengajarkan kepada kita supaya orang percaya belajar untuk bergantung kepada Allah. Entah apa yang terjadi besok, entah apa yang akan kita makan besok, tapi hari ini berkata, Tuhan, urusanku hari ini dengan Engkau, besok urusan Tuhan. Sikap itu mengajarkan kita sikap hidup bergantung pada Allah. Kita harus ingat bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan, bukan segala kemauan kita. Ingat baik-baik. Di dalam ayat itu dikatakan Allah berjanji akan memenuhi segala keperluan, bukan kemauan kita. Seperti belajar mencukupkan diri, sikap mengandalkan Tuhan juga menghindarkan kita daripada perasaan kecewa kepada Tuhan, khawatir akan keadaan, atau sombong karena kelimpahan, atau karena sesuatu yang kita miliki yang orang lain tidak miliki. Sebagai orang percaya hari ini, mungkin saudara bersyukur, hari ini juga bersyukur karena berkata begini, aku berterima kasih Tuhan, hidup kami boleh berkecukupan sampai hari ini, bahkan berkelimpahan. Lalu saudara coba bandingkan dengan orang lain dan saudara berkata begitu susahnya mereka. Dan ketika saudara berhasil membandingkan itu, melihat itu, apa yang saudara katakan? Apakah engkau berkata semua ini aku dapat karena berkat pertolonganmu? Atau kebalikannya dan berkata memang sudah sewajarnya kami dapatkan seperti ini. Karena kami suami istri bekerja, pekerjaan kami bagus, dan nenek moyang kami dari keturunan pertama sampai sekarang kami memang semua garis orang yang berlimpah-limpah. Garis keturunan yang kaya semuanya. Kalaupun ada itu, tapi saya mengajak kita belajar seperti Paulus. Andalkan Tuhan, jangan sombong. Sebab akar dari segala kejatuhan itu adalah ketika kita mulai sombong dan mengandalkan kekuatan yang ada pada kita. Yang ketiga terakhir, hidup dalam berkat Allah selain kita mengandalkan kekuatan Allah. Yang ketiga adalah tahu berterima kasih. Jemaat di Filipi dipuji oleh Paulus di ayat yang ke-14. Namun baik juga perbuatanmu. Perbuatan apa? Kenapa Paulus berkata baik juga perbuatanmu? Apa yang dia perbuat? Lanjut. Bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Jemaat di Filipi menerima dari Tuhan dan mereka berterima kasih kepada orang yang mengajarnya. Bapak rohaninya yaitu Paulus sendiri. Paulus yang bersaksi bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Dalam kesusahan yang seperti apa Paulus hadapi, tapi jemaat itu tidak diam. Bahkan Paulus berkata, engkau sudah memberi. Sekali lagi engkau sudah memberi, memang selalu ada keinginanmu untuk memberi, tapi kita tidak jumpa. Itu pujian daripada Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Maka ketika saudara membantu orang yang susah, memberkati hamba-hamba Allah, dengar, itu adalah bentuk ungkapan bahwa kita tahu berterima kasih. Allah sudah memberi, Allah sudah memberkati saya, maka berkat yang ada padaku akan kuberikan kepada orang lain. Kita sedang berbicara mengenai hidup berkemurahan atau kemurahan tanda hidup sehat. Tahu berterima kasih. Sebenarnya kenapa orang begitu susahnya memberi kepada Tuhan? Sekali lagi garis bawahi, bukan karena tidak ada, beda.
Kalau karena tidak ada, itu lain ceritanya. Ini ada, tapi dia tidak mau memberi. Hati-hati. Itu adalah orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Allah sudah memberkati kita. Lalu kita mau membalas kebaikan Tuhan. Tidak mungkin uang kita kirim ke sorga. Kita tidak mungkin berkata, ini uangku Tuhan, ini pendapatanku, sekarang kau ambil sesuka hatimu yang mana saja. Allah tidak akan ambil seperti itu. Tapi dengan cara apa? Dukung pelayanan pekerjaan Tuhan, pekerjaannya. Lihat para pelayan, ada hamba-hamba Tuhan yang berkekurangan. Silakan engkau beri. Dan kalau saudara berkata di sana ada hamba Tuhan yang berkekurangan, Pak, saya mau memberi, tapi bukan untuk Bapak. Tidak apa-apa. Saya tidak minta itu. Tapi kalau ada saudara melihat ada hamba Tuhan dan saudara digerakkan oleh Tuhan untuk membantu mendukung mereka karena kesusahannya dalam hidup ini, silakan beri. Dan saya percaya akan ada sukacita luar biasa di saat kita berkorban, mendukung, menolong seseorang dalam kesusahannya. Apalagi kita memberi dengan ketulusan. Ada luapan sukacita yang luar biasa. Kalau saudara mengenal ada hamba-hamba Tuhan di daerah dan saudara punya hubungan ke sana, tinggal bilang, Pak, sedikit ada berkat. Tolong kirimkan nomor rekening Bapak. Ada berkat sedikit tidak banyak. Dan dengar baik. Ketika engkau mengirim itu mungkin tidak seberapa. Bagimu tidak seberapa karena uangmu banyak. Tapi yang tidak seberapa itu menurut saudara, bagi orang yang sangat berkekurangan, itu meluapkan sukacita yang luar biasa. Dan saya percaya, saya percaya, dia akan mendoakanmu dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah. Tapi ingat, berkat Allah itu tidak harus selalu berupa uang. Bisa juga berupa hubungan yang sehat. Hubungan kita sehat dengan orang itu berkat. Amin. Engkau menjalin hubungan yang baik dengan seseorang, hubungan yang positif, itu berkat. Jadi seperti minggu lalu saya katakan, bukan hanya ketika kita kasih uang. Kita kasih waktu, kita kasih tenaga, tapi relasi kita, hubungan baik kita dengan seseorang. Itu berkat Allah dari dalam diri kita sehingga kita berkata shalom. Apakah kata shalom yang diucapkan oleh orang Kristen sudah kehilangan makna apa belum? Karena banyak orang mengungkapkan kata shalom hanya karena sudah terbiasa, tapi tidak menikmati, tidak menghayati apa yang sesungguhnya ada. Sebab ketika saudara bilang shalom, saya ada damai sejahtera yang ada padaku juga kuberikan padamu. Aku berharap itu ada juga padamu sehingga kita berkata shalom. Karena itu saudaraku sekalian, selain menyadari ketergantungan kita kepada Tuhan, kita juga perlu mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada orang-orang yang telah menjadi perpanjangan tangan dalam kehidupan kita. Saya mengharapkan dukungan saudara. Bukan uangnya saja, tapi minimal saudara mendoakan saya. Karena saya sebagai perpanjangan tangan Tuhan dalam hidupmu di gereja ini. Jadi jangan biarkan begitu saja. Yang penting bergereja, yang penting duduk, yang penting nyanyi, habis itu pulang. Mulai kembali evaluasi ibadah kita kepada Tuhan untuk makin lebih baik. Kita ada di penghujung tahun 2022. Siapa saja yang dipakai Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangannya bagimu, jalinlah hubungan yang sehat bagi dia. Berkemurahanlah engkau terhadap dia. Baik tenagamu, pikiranmu, kalau ada uangmu. Haleluya. Tujuannya saudara-saudara bukan untuk bergantung pada mereka atau untuk membuktikan supaya kita menjilat atau supaya dia senang kepada kita, terlepas dari itu. Tapi untuk menyadarkan diri kita bahwa kita adalah manusia yang membutuhkan satu sama lain. Kita disebut sebagai makhluk sosial. Artinya kita tidak bisa hidup tanpa orang lain.
Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari ini mungkin Tuhan memberkati kita lewat orang lain. Namun besok hari kita bisa memberkati orang lain lewat diri kita. Itulah kehidupan. Ini akan membawa kita pada berkat Tuhan, yaitu hubungan kita yang diperbaharui. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita hidup dalam berkat Allah. Bagaimana kita hidup dalam berkat Allah? Yang pertama, belajarlah mencukupkan diri. Hal yang kedua, bagaimana kita hidup dalam berkat Allah? Andalkanlah kekuatan Allah. Segala sesuatu yang dapat kita peroleh, walaupun hasil kerja keras kita, tapi kalau Tuhan tidak berkati juga tidak dapat apa-apa, Pak. Makanya jangan ada yang sombong ya dan berkata hasil keringatku ya semua ini. Kalau hasil keringatmu pun tidak diberkati oleh Tuhan, kita tidak dapat apa-apaan, kosong, nihil sama sekali. Hidup dalam berkat Allah yang terakhir, bahwa kita tahu berterima kasih, mengucap syukur kepada Allah, mendukung, memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di depan kita, mendukung hamba-hamba Tuhan yang menjadi perpanjangan tangan Allah kepada kita. Hiduplah dalam berkat Allah. Amin. Kami bersyukur Engkau mengajar kami kembali lewat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Agar kami menjadi orang-orang yang tidak egois, tapi orang-orang yang menikmati berkat Allah itu dengan sadar bahwa kami tidak boleh menggunakan apa yang ada pada kami sesuka hati kami, karena kami bukan pemilik, tapi kami hanya adalah pengelola. Ajar kami untuk belajar mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan percayakan pada kami. Buat kami supaya kami tidak sombong akan pencapaian yang kami miliki, yang kami dapat lakukan, tapi kami tetap mengandalkan Allah dalam hidup kami. Dan lewat berkat-berkat Allah yang Tuhan sudah beri kepada kami, ingatkan kami supaya kami tidak lupa, tetapi kami tahu berterima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran yang kami dengarkan bersama-sama. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memampukan kami menikmati dan melakukan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.